Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan analisis laporan keuangan neraca pada PT Japa Konfid Indonesia Tbk. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Cantika, yang kedua Cucu, yang ketiga Nanda, yang keempat Novi, dan yang terakhir Rizkita. Materi yang pertama yaitu profil PT Japa Konfid Indonesia. PT Japa Konfid Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agri-food terbesar dan terintegritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yaitu pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, dan pembudidayaan tanaman. Pemilik PT Japa yaitu Handoyo Santosa. Beliau merupakan warga negara Siprus yang berdomisili di Singapura. Jadi, pada tahun 1997, beliau diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Beliau memiliki tanggung jawab untuk memimpin seluruh kegiatan strategis dan operasional perseroan. Selanjutnya, sejarah PT Japa Konfid Tbk. Japa Konfid Indonesia Tbk JPFA didirikan tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelleting Factory Ltd. Ketika awal berdiri, perusahaan memproduksi pelet kopra secara komersial. Kemudian tahun 1975, perusahaan mulai menambah bisnis pakan ternak. Ekspansi bisnis dilakukan ke sektor pembibitan ayam pada tahun 1982. Pada 1990-an, Java melakukan akuisisi strategis dengan 4 perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak. Di samping itu, Java juga melakukan akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT Multibrother Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Pada tahun yang sama, Java juga ambil alih tahap PT Ciomas Adi Satwa yang bergerak dalam bidang pengolahan unggas dan Saritani Pamuka dengan budidaya udang. Selanjutnya, visi misi dari PT Japa. Visi menjadi penyedia terkemuka dan terpercaya di bidang produk pangan berprotein terjangkau di Indonesia. Misi yang pertama, terkemuka, menjadi yang utama dan selalu diingat. Yang kedua, terpercaya, dapat diandalkan oleh segenap pemasok, pelanggan, dan karyawan. Yang ketiga, terjangkau, mengutamakan masyarakat luas, kualitas baik dengan harga terjangkau. Yang keempat, produk pangan berprotein, mengembangkan usaha di bidang protein dari hewan ternak termasuk unggas dan hewan laut. Yang kelima, kerjasama, bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Yang keenam, pengalaman terpuji, memiliki pengalaman terpuji di bidang peternakan dan di kawasan berkembang Asia. Laporan keuangan neraca PT Java Konfid Tbk periode 2021. Aset lancar yang pertama kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Maka jumlah aset lancar adalah 12.695.388 juta. Aset tidak lancar yang pertama aset tetap, goodwill, dan aset tak berwujud selain goodwill. Jumlah aset tidak lancar 11.836.987 juta rupiah. Maka total aset adalah 24.532.375 juta rupiah. Kewajiban lancar yang pertama utang usaha dan utang jangka pendek. Jumlah kewajiban lancar 3.659.976 juta rupiah. Kewajiban tidak lancar yaitu utang jangka panjang 7.132.025 juta rupiah. Maka total kewajiban adalah 10.792.1 juta rupiah. Saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan dengan metode solvabilitas. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Rumus yang kami gunakan yaitu rasio utang terhadap aset atau disebut dengan debit to asset ratio, di mana rumusnya yakni total utang yang dibagi dengan total aset, kemudian tinggal kita masukkan nilai nominalnya, yaitu sebesar 24.532.375 juta dibagi dengan 10.792.1 juta rupiah sama dengan 0,000439 dari nilai debit to asset ratio di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis pada perusahaan ini tidak dibiayai oleh utang karena nilai akhir debit to asset rasionya kurang dari 0,5 atau kurang dari nilai rata-rata debit to asset ratio. Nah, maka dari itu artinya aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal sendiri.